Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Melanjutkan keterangan yang sebelumnya, ahkamus shaum. Qala al-muallif rahimallahu taala wa taman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ahkamus shaumi, macam-macam hukum puasa. As-shaumu ta'tarihil ahkamu al-arba'atu. Al-wujubu, wan-nadbu, wal-karohatu, wal-hurmatu. Puasa terdapat 4 hukum, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Jadi ada macam-macam hukumnya puasa. Tidak semuanya wajib. Ada yang makruh, ada yang haram juga. Ada yang sunnah. Yang pertama, wajibun. Hukumnya wajib. Hukum puasa yang wajib. Wa yakunu dzalika fi sitti halatin. Nah, yang wajib ini ada 6 keadaan. Ada 6 bentuk puasa yang wajib. Yang pertama, shaum Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Hukumnya wajib. Yang kedua, shaumul qadha. Puasa qadha. Mengqadai bulan Ramadan. Nah, ini juga hukumnya wajib. Misal orang yang batal ketika berpuasa Ramadan, maka dia harus mengqadainya. Ya tentunya di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, shaumul kafaroh. Puasa kafaroh. Kakafaroti dihar, au qatlin, au jima'i Ramadan. Seperti kafarohnya dihar, orang yang menyerupakan istrinya dengan mahram, atau qatlin, kafarohnya orang yang membunuh, au jima'i Ramadan, atau jima' pada bulan Ramadan. Maksudnya pada siang hari di bulan Ramadan. Itu puasanya itu hukumnya adalah wajib. Kemudian yang keempat, as-shaumu fil haji wal umrati badalan anidzabhi fil fidyah. Puasa ketika haji dan umroh sebagai ganti dari menyembelih di dalam fidyah. Yang kelima, as-shaumu fil istisqai idza amarul hakim. Puasa ketika akan melaksanakan sholat istisqa ketika diperintahkan oleh hakim. Jadi sebelum sholat istisqa, jika diperintahkan oleh hakim untuk berpuasa, maka harus berpuasa. Karena harus mengikuti perintah dari hakim. Yang keenam, shaumun nadhar, shaumun nadhri, puasa yang dinadari, maka harus dilakukan, hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, mandubun, puasa yang hukumnya sunnah, wa al-aslu fihi. Nah, puasa yang sunnah ini adalah merupakan hukum asal di dalam puasa. Asalnya itu sunnah. Wayan qasimu ila salasati aqsam. Terbagi menjadi 3 pembagian. Puasa yang sunnah itu ada 3 pembagian. Yang pertama, ma yatakarraru bitakarruris sinin. Puasa yang berulang-ulang dengan berulangnya tahun. Seperti kasaumi yaumi Arafah. Puasa pada hari Arafah ini setiap tahun, puasa tahunan ya. Wa tasu'a wa asyura. Puasa tasu'a dan asyura. Terus wal hadiya asyara min Muharram wa sittin min Syawal.
puasa pada tanggal 11 Muharram dan 6 Syawal, 6 hari pada bulan Syawal. Wal ashhuril hurum, dan pada bulan-bulan yang mulia. Ashhurul hurum itu ada 4, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini sunnah untuk berpuasa setahunan, setiap setahun sekali. Wal ashril awal uwali min Dzulhijjah, dan 10 yang awal dari bulan Dzulhijjah, dan puasa yang lainnya. Ini puasa tahunan, setahun sekali. Yang kedua, ma yatakarraru bitakarruri syuhur. Ini bulanan puasa yang berulang dengan berulangnya bulan. Kayamil bid, seperti puasa ayamul bid. Wahya yaumu 13, 14, 15. Min kulli syahrin, di setiap bulannya. Berarti setiap bulan itu disunahkan untuk puasa ayyamul bid, yaitu setiap tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulannya. Itu sunnah puasa. Wal ayyamis sud waya yaumu 28, 29, dan 30. Selain ayyamul bid, juga disunahkan berpuasa ayyamus sud, yaitu pada 28, 29, dan 30. Kemudian yang ketiga, dari pembagian puasa sunnah, ma yatakarraru bitakarruril asabi' kal itsnain wal khamis. Puasa mingguan yang berulang dengan berulangnya satu mingguan. Seperti puasa Senin Kamis. Kama qala sahibu Sofatiz Zubat, seperti yang dikatakan oleh sahibu Sofatiz Zubat dalam kitab Zubat itu. Wa sunnatun siyamu yaumi Arafah. Sunnah hukumnya puasa pada hari Arafah. Illa liman fil haji haitsu ad'afah. Kecuali bagi orang yang sedang berhaji ketika memberatkan. Wa sitti syawalin wa bil wilai aula. Dan 6 hari di bulan Syawal, jika dilakukan secara berturut-turut, maka lebih utama. Wa tasu'a wa asyura, bulan puasa tasu'a dan asyura. Wa saumul isnain kadal khamisu ma ayyami bid. Kemudian puasa Senin Kamis besertaan juga dengan ayamul bid. Ini puasa yang sunnah. Wa afdhalu siyamin nafli, paling utamanya puasa sunnah adalah saumu yaumin wa iftaru yaumin. Berpuasa satu hari, terus tidak berpuasa satu hari, diselang-seling. Wa huwa saumu Sayyidina Daud alaihi salam. Ini merupakan puasanya Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, makruhun, puasa yang hukumnya makruh, yaitu ifradu yaumil jum'ah awis sabati awil ahad. Wa shaumud dahri liman yakhafu al-darara aw fawata haqqin mandubin. Puasa yang makruh itu apabila melakukan puasa Jumat atau Sabtu atau Ahad, tapi di ifrad, hanya melakukan semisal Jumat saja, tanpa disertai dengan hari yang lain. Sabtu saja, Ahad saja, tanpa menyertakan hari yang lain. Kenapa? Alasannya di footnote-nya itu ada, satu, Jumat merupakan hari rayanya orang Islam. Sabtu merupakan hari rayanya orang Yahudi. Ahad
hari rayanya orang Nasrani. Walau soma yaumaini minha au kullaha fala karohata idla ifrodah inaidin. Apabila orang berpuasa 2 hari dari hari-hari tersebut atau semuanya Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, maka tidak ada kemakruhan karena tidak ada ifrad di dalamnya. Maksudnya yang makruh itu kalau melakukan hanya salah satunya saja. Menyendirikan puasa Jumat, menyendirikan puasa Sabtu atau Ahad. Kemudian berpuasa dalam satu masa, dalam 1 tahun seluruhan bagi orang yang dikhawatirkan akan terdapat hal yang membahayakan atau bisa menghilangkan hak sunnah, hak yang mandub, maka hukumnya adalah makruh. Yang keempat adalah haram, puasa yang hukumnya haram. Wayan qasimu ila qismaini, puasa yang haram terbagi menjadi 2. Yang pertama haramun ma'asihah, haram tapi hukumnya sah. Wahwa shaumu zaujah biduni idni zaujiha, puasanya seorang istri perempuan dengan tanpa izin dari suaminya. Wa shaumul abdi biduni idni sayyidihi, dan puasanya seorang hamba tanpa izin dari sayyidnya, tuannya. Ini puasa sunnah ya. Dia seorang istri puasa tanpa izin suaminya itu haram hukumnya. Beda kalau puasa Ramadan itu ya tanpa izin pun harus dilakukan karena wajib. Yang kedua, haramun ma'adami sihah fi khamsi suwarin. Haram terus hukumnya juga tidak sah. Kalau di atas tadi haram tapi sah. Nah, yang haram tidak sah ini ada 5 bentuk. Yang pertama, saumu yaumi idul fitri, puasa pada hari raya Idul Fitri. Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal. Pada tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, haram untuk berpuasa. Yang kedua, shaumu yaumi idil adha, haram berpuasa pada hari raya Idul Adha. Wa huwa al-yaumul ashiru min syahri Dzulhijjah, hari ke-10 pada bulan Dzulhijjah. Berarti tanggal 10-nya itu haram. Hari raya Idul Adha itu haram berpuasa. Idul Fitri haram, Idul Adha juga haram. Yang ketiga, shaumu ayyamit tasyrik, puasa pada hari tasyrik. Wa ya yaumu 11, 12, 13 min syahri Dzulhijjah. Hari tasyrik itu kapan? Tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Ini haram. Yang keempat, shaumun nisfil akhiri min Sya'bana, puasa di separuh akhir bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16, 17, 18 ila akhir syahri, sampai akhir bulan, itu haram. Hukumnya haram. Yang kelima, shaumu yaumis syak, berpuasa pada yaumus syak, hari syak, hari yang diragu-ragukan. Wa huwa yaumut salasina min Sya'bana, hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Idza tahattasan nasu bi ru'yatil hilal, ketika orang-orang membicarakan tentang dilihatnya hilal. Au syahida man latuk balu syahadatuhu bi ru'yatil hilal kamra'atin au sobiyin, atau ada seseorang yang bersaksi melihat hilal tapi orang tersebut merupakan orang yang tidak diterima persaksiannya, seperti perempuan maupun anak kecil. Ini tidak dianggap persaksiannya. Mas'alatun, mata yajuzu shaumu yaumi syak awin nisfil akhiri min Sya'ban, kapan diperbolehkannya
puasa pada hari Syak atau separuh akhir bulan Sya'ban, masih ada celah diperbolehkan ya. Yajuzu shaumuhuma fi thalathi halatin. Keduanya boleh dilakukan pada 3 keadaan. Yang pertama, idza kana shaumu wajiban kaqada'in au kafaratin au nazar. Apabila puasa yang dilakukan pada 2 waktu tersebut merupakan puasa yang wajib seperti qada, kafaroh, atau puasa nazar. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun muqtadatun ay wirdun kasaumil itsnaini wal khamis. Apabila puasa yang dilakukan pada hari tersebut merupakan puasa yang biasa ia lakukan, seperti puasa hari Senin dan Kamis. Jadi sebelum separuh akhir bulan Sya'ban atau pada hari Syak itu memang biasanya itu sudah berpuasa. Nah, maka orang tersebut tidak dikenai hukum haram, tapi boleh. Yang ketiga, idza wasala nisfa atsani bima qablahu. Apabila menyambung puasa dari separuh akhir bulan Sya'ban dengan hari sebelumnya. Tadi kan separuh akhir kan 16, 17, 18. Nah, kalau disambung dengan hari sebelumnya itu enggak apa-apa. Dengan gambaran bi ansoma yauma 15 khamsata asyara fayajuzu lahu ayyasuma al-yauma alladzi batahu yauma sittata asyara wa idza shoma yauma sittata asyara jazalahu saumu yaumi sab'ata asyara hakadha ila akhir syahri fa idza aftara yauman wahidan harum alaihi saumu baqiyati syahri. Nah, yang ketiga ini ketika menyambung dengan hari sebelumnya dengan gambaran seseorang tersebut berpuasa tanggal 15 bulan Sya'ban, maka baginya boleh berpuasa pada tanggal 16. Nah, ketika orang tersebut berpuasa pada tanggal 16, maka boleh pula berpuasa pada tanggal 17 dan seterusnya sampai akhir bulan. Ketika faida aftara yauman wahidan, ketika orang tersebut berbuka 1 hari saja, maksudnya tidak berpuasa 1 hari saja, misal tanggal 17, maka harum alaihi shaumu baqiyati syahri. Hari selanjutnya sampai akhir bulan itu diharamkan untuk berpuasa. Misal orang tersebut puasa tinggal tanggal 15, 16. 17-nya tidak berpuasa. Maka 18 sampai seterusnya haram untuk berpuasa. Kama qala sahibu Sofati Zubat. Seperti dalam nadham wala yasihu saumu yaumil idi. Nah, ini tadi kurang ya. Wala yasihu yang paling bawah itu tadi telat. Wala yasihu saumu yaumil idi wa yaumit tasyrikin wala tardid la yuwafiq adatan au nazar au wasala sauma bi saumi marrah. Ini sama keterangannya dengan yang atas. Tidak sah puasa hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, puasa tasyrik, hari tasyrik, hari yang diragu-ragukan, la in yuwafiq adatan au nadron au wasala saum bi saumin marrah. Tidak haram ketika puasa yang syak itu sesuai dengan puasa, bertepatan dengan puasa yang biasa dia lakukan, atau puasa nadar, atau ia sambung dengan puasa di hari sebelumnya, maka tidak dihukumi haram. Syurutu sihhatis shaum wallahu alam bishawab. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.